Kebetulan kita berada dalam majelis di Masjid At-Taufik namanya. Insya Allah saya tidak lebih dari 10 menit karena pengen cepat-cepat mendengarkan tausiah dari ajengan Dr. Syukur. Ini beberapa waktu yang lalu yang ngebangun ini Pak Taufik namanya, pemilik hotel Prima yang sahabat-sahabat nginep semalam. Beliau punya prinsip hidup yang sama dengan Abah Aos. Cuman kalau Abah Aos biasa pakai bahasa Sunda, prinsip hidupnya di dia, kieu, ayeuna. Cuman kalau beliau ya agak keren, nyambunglah ke mahasiswanya pakai istilah Enhat Tole, the power of now. Power of now itu ya di dia, ayeuna. Beliau cerita di hadapan para pengasuh pesantren sebelum membangun masjid ini bahwa sehebat apapun, sekaya apapun, sepinter apapun, akan ada titik balik dalam usahanya. Umur 40 tahunan mah pasti menemui sebuah titik balik anu sedaya upaya apapun, kepintaran kita itu tidak bisa menyelamatkan. Pengalaman kita tidak bisa menyelamatkan. Makanya kalau tamat kuliah lalu tiba-tiba sukses, jangan gede hulu dulu. Umur 40 tahunan itu ada titik balik. Sebesar apapun backing kita di belakang hancur, nggak akan ada yang bisa ngerem. Seperti kita meluncur dari wahana luncur di kolam renang, waterboom itu. Kalau kita pegangan malah sakit. Dan pada saat itu yang kita lakukan hanya menunggu dan menunggu sampai kejebur. Di sana hanya Allah yang berperan. Di sini Toriko berfungsi. Peran kita tidak dibutuhkan. Pokoknya mah dakwaan kejeburna. Kata beliau, ketika di umur 40 tahun, apapun yang dia usahakan hancur. Hancurnya oleh apa? Jadi ketika dia masang pipa bawah laut antara Jawa dan Madura, itu pipanya bocor. Sebab Soeharto waktu itu nyuruh pipa pakai Krakatau Steel, kurang sempurna. Dan semua yang dia upayakan dari mulai tamat kuliah sampai seumur itu hilang. Sampai tersisa duit cuma $30.000. Cuman alhamdulillahnya kemudian karena kedekatannya kepada Allah, zikir tidak henti-henti. Cuman Allah ngasih pertolongannya agak aneh lewat krisis moneter. Dulu ketika Rp2.000 per dolar, duit Pak Taufik ini nggak ada apa-apanya. Pas 18.000 sampai Rp20.000 per dolar, duitnya jadi banyak, jadi $500 miliar lebih. Kemudian dia bangkit lagi, dan beberapa saat yang lalu dia dapat order yang keuntungannya dijakatin 2,5% dari keuntungannya, sebanyak 4,5 miliar dipakai ngebangun masjid ini. Jadi masjid ini hanya 2,5% dari keuntungannya. Kabayangkan keuntungannya berapa, lalu nilai proyeknya berapa. Dan ketika 40 tahun hancur tidak punya apa-apa. Prinsipnya apa? Jangan menyesali masa lalu. Jangan galau dengan masa depan kumahangke. Hirup mah di dia, ayeuna. Beliau memakai istilah Enhat Tole, the power of now. Power of now. Jadi tidak menyesali masa lalu, tidak pesimis atau mencemaskan masa depan. Makanya ketika Rasulullah ngasih doa kepada sahabat yang banyak utangnya, itu doanya nggak tiba-tiba minta dikasih duit sama Allah, tetapi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Hammun itu kesedihan yang belum terjadi, kecemasan di masa yang akan datang. Huzni itu kesedihan yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, itu artinya Rasulullah sudah menggariskan, jangan
risau dengan masa lalu, jangan terlalu merisaukan masa depan, jangan terlalu terbawa oleh kesedihan masa lalu. Hiduplah di dia ayeuna. Sahabat, ikhwan, akhwat, mahasiswa terutama, kalau yang senior-senior ini sebenarnya saya malu kalau disuruh hikmah ilmiah ini, soalnya Ustadz Ude, kiai-kiai yang ada di sini lebih senior dari saya, yang mestinya saya yang dikasih nasihat. Cuman kemudian pada saya di sekolah sok kita hikmah ilmiah ditampi bae teh bisa nolak, cek apa teh menta ulah nolak ulah. Bagaimana kalau kita sudah hidup di dia kia ayeuna tapi masih galau? Karena banyak hal yang terjadi di luar kendali diri kita. Orang geus diniatan tidak akan hidup di masa lalu, menyesali masa lalu, tidak akan terlalu risau dengan masa depan, tidak panjang angan-angan. Tetapi banyak hal yang di luar kendali yang terjadi diri kita. Misalnya tiba-tiba ditinggalin orang tercinta, ini mungkin 1, 2, 3 masih belum kesini, duit maloba di dompet ngan murung, mungkin sebelum berangkat ditinggalnya yangnya. Itu kan walaupun keseniatan hidup di dia kia ayeuna, ketika ada faktor eksternal yang bikin kita galau, itu secara fitrah manusia nggak bisa menolak. Lalu apakah karena prinsip the power of now, atau yang dengan istilah abah di dia kia ayeuna, itu kita harus pura-pura tidak sedih, harus pura-pura tidak sakit hati? Itu mah membunuh kemanusiaan kita. Sedih dan sakit hati itu manusiawi, tetapi abah sudah ngasih solusi agar itu tidak berlarut-larut. Karena sumber segala penderitaan ini adalah pikiran. Kita memikirkan masa lalu, pikiran. Kita memikirkan gambaran masa depan, juga kekhawatiran-kekhawatiran itu adalah pikiran. Jadi penderitaan itu terjadi karena pikiran, dan terjadinya hari ini. Masa lalu sakitnya hari ini, masa depan risaunya hari ini. Padahal masa lalu itu hanya rentetan sekarang yang sudah berlalu, dan masa depan adalah kumpulan sekarang yang belum terjadi. Ketika pikiran itu susah mengendalikannya, baik NH Tolle dalam The Power of Now atau Abah Aos, dua-duanya sama, menyarankan dan bahkan melatih untuk fokus kepada tubuh. Jadi ketika yang digarap pikiran dan nggak bisa dikendalikan, apalagi dengan kejadian-kejadian dari luar, kalau NH Tolle mencontohkannya dengan kita lari pagi. Ketika lari pagi, kadang-kadang pikiran nggak sadarnya muncul, aduh, apa nggak tidur lagi aja ya? Atau ketika lari pagi, ngapain lari pagi? Kenapa nggak ngerjain tugas yang kemarin belum selesai? Godaan-godaan itu ada. Kalau abah memakai zikir, ketika kita tawajuh, ketika kita hobi, ketika semalaman kita berzikir, itu gangguannya, aduh, kenapa nggak tidur aja lah, biar besok fresh. Karena kalau besok itu harus nyangkul sekian petak, atau harus ngerjain ini itu. Atau kalau Kang Wawan murid kudu ngajual jahe ke pasar, kenapa harus melek? Itu godaan-godaan seperti itu ada ketika kita memfokuskan pada irama tubuh. Karena vibrasi esensi dari gerakan tubuh itu akan membuat pikiran kita tidak terbebani oleh pikiran, dan akan membuat kita semakin bisa eksis di hidup masa sekarang, sehingga menjadikan di dia kieu ayeuna sebagai permanen alektif ya. Jadi kendali hidup. Jadi nanti ketika bisa hidup di dia kieu ayeuna, dunia ini bukan tidak digambarkan sebagai kumpulan dari masalah-masalah yang tidak ada henti sampai mati, tetapi kita bisa have fun menikmatinya. Jadi di dia kieu ayeuna mengharapkan kita, ketika kamu sedang senang, nikmatilah, karena kesenangan itu akan berakhir. Tidak ada orang senang ti mimiti lahir anjo kapae. Dan ketika kita sedang susah, santai saja, karena kesusahan itu juga akan
berakhir. Lamun boga masalah mun bisa pecahkeun, mun teu bisa dipecahkeun bakal pecah dengan sendirinya, dijamin oleh Abah Os. Sebab prinsipnya hiruplah sekarang, jangan hirup di masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Hiruplah di dieu kieu ayeuna. Ila hadrat ya Abah Os. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.